Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul di dalam pengurapan daripada Tuhan, untuk kami dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh waktu pada pagi hari ini ke dalam tangan pengurapan daripada Roh Kudus, untuk menjamah kami dan menolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, membuka setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa hanya Engkau yang bertata di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini Bapa, dan biarlah Engkau yang terus dipermuliakan dan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada secara khusus untuk Pak Beben ya, yang mengedit ibadah ya, ibadah online. Bapak Ibu bisa mendapatkan dan melihat versi-versi lengkap gitu ya dari khotbah. Saya melihat bahwa khotbah saya di ibadah pertama juga di 2 minggu yang lalu sudah di edit ya, dan sudah dilihat, bisa saudara lihat di YouTube. Terima kasih sekali lagi, karena itu extra job ya. Seharusnya di ibadah 1 gak usah ditampilkan, tapi ada bagian-bagian yang beliau tetap tampilkan dan berikan supaya saudara bisa mendapatkan firman Tuhan yang cukup penuh gitu ya, full gitu ya. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang hiduplah di dalam kasih karunia Allah ya. Apa sih arti kasih karunia Allah? Mengapa di dalam Kristenan, kemarin ketika saya belajar tentang teologi agama-agama, hanya kekristenan lah yang mengajarkan tentang hidup di dalam kasih karunia. Artinya pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan ya. Tidak sesuatu yang harus kita raih. Banyak agama di dalam dunia ini menginginkan pengorbanan dari orang yang menganutnya supaya mereka masuk ke dalam surga gitu ya. Mereka diharuskan melakukan segala sesuatu, menaklukkan diri mereka, ego mereka secara khusus, hanya untuk mereka masuk ke dalam surga. Di dalam pelajaran kami kemarin, hanya kekristenanlah yang mengajarkan kita untuk menerima kasih karunia. Ini sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya katakan begini, kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar sebetulnya dengan apa yang dia telah peroleh saat ini, dan banyak orang tidak mau tahu tentang kasih karunia. Jadi hidup di dalam kasih karunia adalah meresponi tindakan-tindakan Allah di dalam kehidupan kita yang sifatnya dari awal, pertengahan, sampai pada akhir hidup kita. Kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kalau kita lihat bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada orang yang percaya kepada Kristus adalah kekal sampai selama-lamanya. Di dalamnya kita berjalan, kita melangkah, dan di dalam ketika kita melangkah, kita tahu bahwa hidup kita, hati kita, perjalanan kita bukanlah karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kehebatan, bukan karena karunia kita, karena kesalehan kita, tapi semua karena anugerah. Itulah sebabnya kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan kalau nanti Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan yang katanya sedang dipersiapkan, yaitu tentang menyerahkan hidup kita kepada Allah, yaitu I surrender all. Saya berharap ini menjadi satu kesatuan paket. Artinya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, hanya satu yang Tuhan inginkan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Kita buka bersama dulu yuk, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kayaknya saya salah ayat Bapak Ibu. Oh, ayat 16, maafkan saya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 16 mengatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mengapa kita hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia? Karena tadi dikatakan bahwa kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri, hidup bukan dengan kehebatan kita, dengan kemahiran kita, dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena apa sih sebetulnya kondisi manusia sesungguhnya? Untuk belajar di dalam kasih karunia ini, maka saudara harus tahu bahwa yang pertama, fakta pertama adalah dosa telah memisahkan manusia dari Allah, membuat manusia terhilang selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, nanti baca saja secara lengkap. Manusia melanggar dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia jatuh di dalam dosa, membuat manusia harus keluar dari Taman Eden. Ketika keluar dari Taman Eden itu kita mulai muncul penderitaan, kesusahan, sakit penyakit. Itu semua karena semua kita manusia itu berdosa. Akibatnya sangat parah Bapak Ibu Saudara. Dosa itu membuat manusia bukan hanya hidup di dalam penderitaan, tapi tanah yang kita kerjakan itu dikutuk. Artinya akan semakin lama semakin buruk. Ya, kalau saudara, saya kemarin baca satu review, memang dari National Geography gitu ya. Dan waktu saya baca itu memang dunia ini sejak awal, mulai dari sejak awal ada kehidupan. Dikatakan sudah ada virus. Bayangkan. Kita bahkan tidak bisa hidup tanpa virus. Kenapa? Karena virus itulah katanya yang membuat kekebalan tubuh manusia itu semakin lama semakin baik. Artinya walaupun saat ini kita dalam kondisi yang betul-betul parah, ada, kalau kita lihat di sekeliling banyak kematian demi kematian. Tapi kondisi ini semakin lama, saya bilang semakin menurun. Kenapa? Karena bayangkan saja, biasanya kalau flu kita nggak sampai flu-nya sampai separah-parah itu. Tapi kalau dengar cerita orang-orang yang kena, karena ada beberapa orang tua dari teman saya, ada yang kena secara mendadak dan nggak tahu tiba-tiba datangnya dari mana, dapatnya dari mana, terus harus masuk rumah sakit. Gejala awalnya malah cuma pilek biasa katanya, panas tinggi, tapi panasnya nggak turun-turun, pilek biasa, panasnya nggak turun-turun, tapi sampai mempengaruhi sesak nafas dan sebagainya. Artinya dosa itu memang membuat kita hidup betul-betul di dalam penderitaan. Nah, masalahnya adalah banyak di antara kita yang mungkin tidak menyadari hal ini. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai yang kedua, yang memisahkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi terpisah? Saudara harus pahami ini. Banyak, waktu saya kemarin belajar itu, saya melihat bahwa tidak semua agama mengakui adanya dosa. Mereka hanya bilang itu hanya kesalahan, itu hanya akibat buruk, itu hanya perbuatan buruk yang harus dikendalikan. Tapi saudara tahu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa semua akar penderitaan, akar apapun yang kita alami adalah dosa. Dosalah yang membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Dosa yang membuat hati kita, kalau saya katakan beberapa minggu yang lalu, yang sebetulnya seharusnya berhubungan dengan Tuhan, harusnya hati kita penuh menjadi kosong, seperti donat. Kita gak bisa lakukan apa-apa, kita gak bisa kerjakan apa-apa untuk mengisi hati kita. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama,
yang datang kepada Tuhan harus membawa korban. Kenapa? Karena darah yang dicurahkan oleh binatang yang betul-betul harus betul-betul binatang yang bagus. Darah itulah yang dipercikan kepada kita. Untuk apa? Menutupi kita. Hanya di cover, ditutupin doang. Bukan dihapus. Hanya ditutupi. Seperti kalau ada lampu gitu ya, ada lampu ditutupin gitu. Yang dilihat itu luarnya, bukan isi dalamnya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam, kita hanya luarnya yang ditutupi. Pada masa perjanjian lama, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, satu hal yang mereka kerjakan adalah bawa binatang. Mau mereka semiskin apapun, sampai Tuhan katakan burung tekukur atau burung merpati itu boleh dibawa. Kalau saking miskinnya udah gak punya uang. Kenapa? Darahnya dicurahkan untuk dipercikan kepada kita supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dipercikan, diri kita, dosa kita, kesalahan kita itu ditutupi, saudara. Tapi di dalam perjanjian lama hanya ditutupi. Itulah yang membuat kita harus terus-menerus. Kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, bawa lagi domba, bawa lagi korban, bawa lagi kambing, bawa lagi burung, bawa lagi semua ternak yang mungkin bisa dibawa, lembu, sapi, dan kita bawa di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipercikan, supaya ketika dipercikan darahnya kepada kita, Tuhan itu tidak melihat kita, tetapi melihat darah yang menutupi hidup kita. Saudara, berbeda dengan Kristus. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Alkitab jelas mengatakan darahnya menghapus dosa kita, menyucikan kita, membuat kita hidup tidak lagi di dalam pelanggaran, membuat kita tidak lagi dituduh oleh hati nurani kita. Mengapa? Karena tetap saja, walaupun kita bawa 10.000 ekor domba, kita bawa 10.000 ekor sapi, lembu, dan sebagainya, hati nurani kita tetap memberitahu kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah, saudara. Ya, jadi itulah yang diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara, di dalam perjanjian lama, orang-orang itu ketika mempersembahkan, itu ada satu tempat yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan, di dalamnya ada 3 hal yang ditaruh di dalamnya, yaitu tongkat Harun, 2 loh batu, dan mana. Melambangkan apakah ketiga ini? Sebetulnya ketiga lambang ini, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, mengapa harus ada ketiga hal ini? 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan mana, itu melambangkan pemeliharaan Tuhan. Tongkat Harun bertunas saat Tuhan menunjukkan otoritas kepemimpinan. Kedua loh batu diberikan Tuhan saat Tuhan menginginkan orang Israel hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Mana melambangkan kecukupan yang diberikan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, ketiganya malah melambangkan pemberontakan orang-orang Israel. Jadi saudara bayangkan itu ya, betapa berdosanya kita. Tongkat Harun bertunas karena umat Tuhan memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Harun. Ketika Musa membawa loh batu, 2 loh batu, Musa sedang naik ke atas gunung Sinai. Mereka sedang menyembah lembu emas. Mana diturunkan ketika orang-orang Israel itu mulai ngomong, kok kita makannya kayak gini mulu? Betul gak sih Tuhan pelihara hidup kita? Bayangkan saudara, betapa pemberontakan hati manusia itu sangat luar biasa jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa dibenarkan hanya oleh darah. Darah binatang yang kita bawa, gak bisa saudara pada perjanjian lama. Itu sebabnya Kristus harus mati di atas kayu salib. Harus menyadari bahwa darahnya tercurah dan ia menjadi imam selama-lamanya. Dengan peraturan Melkisedek, mempersembahkan nyawanya sekali dan selama-lamanya. Duduk di sebelah kanan Allah. Selesai. Dan ketika dia mempersembahkan dirinya
supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya, percaya saudara, kita diselamatkan, disucikan, dan dikuduskan. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa lagi sebetulnya untuk menambahkan keselamatan itu. Saudara tidak perlu menambahkan perbuatan baik. Saudara harus tahu ketika saudara menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, bilang, Tuhan ampuni dosa saya, masuk ke dalam hati saya, saudara akan dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Gak perlu lagi embel-embel tambahan-tambahan yang lain sebetulnya. Lalu mengapa kita melakukan tambahan-tambahan yang lain? Nanti saya akan bahas sedikit saudara di belakang ya. Jadi saya katakan gini, kematian Yesus di kayu salib menggambarkan betapa besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini mempunyai arti yang sangat besar. Gak ada seorang pun di antara kita yang siap menukarkan nyawa kita. Gak ada saudara. Gak ada seorang pun, saya bilang, di dalam dunia ini. Apalagi kita gak kenal, apalagi dia bukan siapa-siapa buat kita. Tapi Roma mengatakan Kristus mati buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Makanya kalau saya sedang mengajar di kelas, saya selalu bilang, apalagi kalau anak-anak yang udah mulai saya panggil karena bermasalah, saya cuma bilang, kalau papi mami pernah bilang, nanti Tuhan Yesus gak sayang kamu karena kamu nakal, gak bener. Tuhan Yesus tetap sayang sama kamu. Kenapa kamu gak boleh nakal lagi? Karena kamu harus mengucapkan terima kasih kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kamu. Hidup kita juga harus dalam konsep yang benar. Saudara datang ke gereja bukan karena dengan ini, bukan karena saudara harus melakukannya supaya saudara selamat. Saudara datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Itu sebagai tanda, kalau saudara baca di dalam renungan yang hari ini, itu sebagai tanda pengucapan syukur kita kepada Allah. Karena Kristus telah melakukan banyak hal bagi kita. Banyak hal saudara, banyak hal. Bahkan ketika saya berdiri di tempat ini pun itu karena Kristus, bukan karena saya. Banyak hal dia kerjakan dalam hidup kita. Banyak perkara. Ketika kita mungkin merasa ada banyak hal dan perkara yang terjadi dalam hidup kita, ya, seorang yang mengasihi orang lain, pribadi kita yang berdosa lebih daripada dirinya sendiri, makanya dia mau datang jalan menuju kepada salib supaya saudara diselamatkan, supaya saudara masuk di dalam persekutuan dengan dia, persekutuan yang dalam. Dengan apa? Dengan darah yang mahal, tidak bercacat. Kita berpindah posisi saudara dengan Kristus. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang menjalani kematian, seharusnya kita yang disalib. Tapi pada akhirnya Kristus yang menanggung semuanya itu, supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi saudara bisa gak sih bayangkan kasih Tuhan buat kita setiap pribadi? Apakah kita bisa mengerti siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Saudara harus tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah anaknya, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi darah yang sangat mahal, Paulus katakan. Coba buka sejenak dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dalam konteks ayat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 ini, ketika orang-orang Roma itu sedang mengalami penganiayaan yang sangat besar. Saudara harus tahu ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka membayar harga dengan nyawa mereka. Bahkan dikatakan orang-orang Kristen pada masa itu difitnah, dimasukkan ke dalam betul-betul goa singa yang lapar. Mereka ditandingkan dengan harimau.
Mereka ditandingkan dengan gladiator. Hidup mereka penuh dengan darah. Kalau saudara baca. Tapi Paulus menjelaskan di dalam ayat ini kepada orang-orang yang di Roma. Bahwa ketika Kristus sudah diserahkan kepada kita, sebetulnya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak penindasan, tidak penganiayaan, tidak kelaparan, tidak ketelanjangan, tidak bahaya ataupun pedang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Kristus lakukan di atas kayu salib sudah cukup bagi kita sebetulnya. Untuk kita menerima anugerah keselamatan. Ya, sekarang kita nonton dulu Bapak Ibu. Kita akan lihat klip video ini, cerita tentang anak yang hilang. Seseorang memiliki 2 anak. Ini ada di dalam Lukas pasal yang ke-15 kalau saudara mau baca. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Ayo, main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya.
Oh, 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 oh. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Dia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Kalau saudara lihat di dalam cerita tadi bahwa apa sih yang banyak yang dilakukan yang salah oleh orang-orang percaya. Mau sikap hidup kita masih sama seperti sikap hidup dan mental orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Artinya kalau saudara lihat di dalam kondisi yang pertama anak yang bungsu tadi, betapa anak itu sebetulnya kalau saudara lihat ada kesadaran orang upahan bapaknya, hamba-hamba bapaknya, pembantu-pembantu bapaknya itu lebih berlimpah-limpah makanannya. Ketika apa? Ketika dia ada di dalam perantauan, ketika dia kelaparan, ketika dia harus bekerja pada orang lain, ketika dia harus memberi makan babi-babi itu sampai dia bilang makanan babi itu terpaksa dia makan untuk mengganjal perutnya. Gak ada seorang pun yang penuh dengan belas kasihan. Tapi ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, dia menyadari kehidupan orang-orang upahan. Ingat nih, orang-orang upahan loh, bukan anaknya. Jauh lebih berlimpah-limpah daripada dia ketika dia ada di luar sana. Saudara dan saya dipanggil ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya Tuhan, Bapak Ibu. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi dikatakan, kalau Tuhan sendiri tidak menyayangkan anaknya, apa sih yang sebetulnya gak dikasih sama kita? Apa sih sebetulnya yang diminta gak diberikan kepada kita? Tapi sikap hati, pikiran kita, mental kita masih sering sebagai orang-orang upahan, sebagai seorang budak, sebagai seorang yang berdosa. Kita sering berpikir sama seperti anak yang sulung tadi, dua-duanya anak yang hilang. Anak yang sulung tinggal di rumah bapaknya, tapi dia tidak pernah merasakan hidup sebagai seorang anak. Dia tidak mengenal kasih bapaknya. Dia gak kenal siapa ayahnya. Sikap hidupnya masih sama dengan hidup yang lama, dengan bukan pola yang baru. Apa itu konteksnya? Dalam konteks ini adalah apa? Kalau saya berbuat baik, Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya punya masalah, artinya Tuhan sedang tidak memberkati saya.
percaya selalu turun naik di dalam imannya kepada Tuhan. Kalau dia lagi diberkati Tuhan, dia happy datang kepada Tuhan. Dia datang dengan wajah yang sumringah gitu ya, alias semoga saya benar ngomongnya. Tapi kalau dia gak lagi datang sama Tuhan, mungkin dia lagi punya masalah, dia lagi punya beban hidup, dia lagi punya persoalan-persoalan, dia gak bisa datang kepada Tuhan. Ada satu titik masalah di sini, bahwa kehidupan kita ketika kita ditebus seharusnya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ukurannya kita selalu memakai berkatnya Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan kadang kita menjadi orang Kristen dukun. Kita datang kepada Tuhan karena kita punya alasan dan motivasi tertentu kepada Tuhan. Kita datang bukan dengan segenap hati kita. Ada satu cerita Bapak Ibu di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas juga ada. Tentang seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia bawa minyak narwastu murni yang paling mahal harganya. Harganya setahun seorang pekerja bekerja upahan tanpa dia makan. Jadi kalau seorang pekerja di tahun ini harga bekerjanya 100.000 dikali 365 hari. Itulah harganya 36.500.000 rupiah. Untuk mendapatkan minyak wangi yang cuma sekati segini, saudara. Tapi yang dilakukan oleh wanita itu adalah dia datang, dia bawa minyak narwastu itu, dia pecahkan buli-bulinya, dan kemudian dia basuh kaki Tuhan Yesus. Dia bawa rambutnya, dia basuh, dia lap kakinya Tuhan Yesus. Dia tangisin kakinya Tuhan Yesus, nangis di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, ketika perempuan itu melakukan itu, ada orang Farisi yang ngomong, kalau Tuhan Yesus itu nabi, dia tahu siapa yang datang kepada dia. Saudara bayangkan, kita sering menjadi orang Kristen, orang percaya, dengan mental yang seperti ini. Kita bukan datang sama seperti seorang wanita ini, datang kepada Yesus dengan segenap hidupnya, dengan segenap hatinya, dengan memberikan yang terbaik. Tapi sering kita melakukan sama seperti apa mentalnya orang Farisi ini. Kita lebih mudah melihat kepada orang lain sekeliling kita. Kita lebih mudah melihat dan menghakimi mereka. Dan kita langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu gak sih siapa dia? Kenapa sih Tuhan harus berkati dia? Harusnya berkati saya dong, harusnya limpahin saya dong, dengan banyak hal dong, harusnya saya begini, harusnya saya begitu. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita mungkin akan sering lihat orang lain, saudara. Apalagi kalau di cerita-cerita sinetron, lihat tetangganya beli kulkas baru, pengen kulkas baru, gitu kan? Lihat tetangganya punya mobil baru, pengen punya mobil baru. Gak akan ada habisnya. Habis stop dan berhenti. Secara sederhana, saudara, ketika kita melakukan yang terbaik, maka ada dua hal ya kalau saudara lihat di bagian renungan di hari ini, yaitu kita harus bersyukur dengan kondisi apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang kedua, hiduplah sama seperti Kristus pernah hidup. Saudara mungkin akan jatuh dan bangun. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya juga jatuh dan bangun, saudara. Tapi hari ini datang kepada Dia, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kita hidup dengan penuh syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur sehingga ketika kita melakukan, cara hidup kita akan sama seperti cara hidup Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin gak sempurna, saudara. Kita pasti jatuh dan bangun. Tapi bangun lagi. Karena orang benar 7 kali jatuh, dia akan bangkit kembali. Bangkit kembali, saudara. Bangun kembali. Bawa hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita berdiri yuk bersama-sama.
Mari hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Sadari bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan kita adalah sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Saya mau nyanyi lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Berkat-berkat yang kita terima itu juga anugerah. Sadari dan katakan Tuhan terima kasih. Bersyukur untuk apapun yang Tuhan beri. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sadari bahwa kehidupan kita berjalan sampai detik ini hanya karena Tuhan. Jangan pandang orang-orang sekeliling kita. Jangan lihat mereka yang mungkin sedang menunjukkan tangannya dan mengatakan, kamu tidak lebih baik, jauh tidak lebih baik. Tapi saudara yang paling tahu, saudara yang paling mengerti, dan dia tahu hidupmu. Dia tahu segala sesuatu tentang kamu. Datang kepada dia, Bapak. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapak bersamamu. Kita akan melewati semua. Beberapa tahun ke depan, bahkan kita akan melewati semua. Bersandar kepada dia seperti itu. Belajar berjalan dalam hidup kasih karunia. Biar kita melangkah dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadikan refnya sekali lagi sebagai doa kita di hadapan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Terima
menyadari dan mengerti tangan-Mu memegang tangan kehidupan kami sepanjang hidup sampai detik hari ini. Ada begitu banyak peristiwa yang mungkin telah terjadi. Ketika kami merasa kekurangan, ketika kami merasa kecewa, ketika kami merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau selalu bersama dengan kami, membawa kami di dalam kasih karunia. Bahkan ketika kami menghadapi hal-hal yang tergelap dalam hidup kami, mata kasih-Mu tetap memandang kami dan melihat kepada kami, tanpa menghakimi, tanpa menilai satu, tapi mengulurkan tangan-Mu untuk membawa kami masuk di dalam kasih kami. Bapa, tolong kami, ajar kami melihat dengan cara yang sama. Tolong kami untuk dapat menikmati hidup yang sama. Bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Ampuni kami kalau kami melakukan begitu banyak hal yang mengecewakan Tuhan, yang membuat Kau berduka dengan kehidupan kami. Seharusnya kami semakin lama semakin mengasihi Engkau. Tolong kami Bapa, mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa kehidupan kami tidak seperti yang kami inginkan. Tapi ingatkan kami, itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak menyertai kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk kami tetap dapat menjalani hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Hamba berhenti berbicara Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu di hadapan. Kau yang mendapatkan anugerah dan hidup di dalam kasih karunia. Pulanglah, saudara-saudaraku yang dikasihi, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pelukan dari Roh Kudus akan memeluk dan menyertai-mu hari ini, besok, lusa, dan sampai selama hidup kita di bumi. Dia akan menyertai-mu dan terus bersama-sama denganmu. Terimalah berkat ini dan kita mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang.